Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wow, luar biasa sekali. Nah, untuk anak-anak Bapak semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan seperti biasa langkah lebih baiknya untuk ketua kelas kita Muhammad Faiz untuk menyiapkan dan memimpin berdoa. Ya, terima kasih banyak Muhammad Faiz sudah membimbing untuk menyiapkan dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam belajar pada hari ini. Nah, sebelumnya siapa yang tidak hadir? Ada? Oh, Siska ya. Oke, mari sama-sama kita doakan agar Siska bisa kembali sehat untuk bisa kembali belajar bersama kita kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini tentunya kita bakal belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk anak-anak Bapak, masih ada yang mengingat tentang Pancasila? Masih? Coba yang masih mengingat. Ada? Bapak tampilkan dulu ya dari lambang-lambang Pancasila. Nah, siapa yang mengingat? Ini yang mana sila pertama? Ada kepala banteng, ada pohon beringin, ada padi dan kapas, ada bintang, kemudian ada tali rantai. Baik, terima kasih atas responnya. Anak-anak hebat semuanya luar biasa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana anak Bapak harus mampu untuk menjelaskan makna setiap sila dalam Pancasila. Selain itu apalagi anak-anak Bapak juga harus mampu memberikan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama di sini untuk anak-anak Bapak semua yang harus kita pahami secara bersama adalah apa itu. Baik anak-anak hebat, tentunya kita bakal membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Di mana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bangsa dan bernegara. Di mana panca artinya 5, sedangkan sila artinya adalah dasar. Maka arti dari Pancasila adalah 5 dasar ataupun pedoman untuk mengatur kehidupan kita sebagai warga negara. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Iya, kembali Bapak ulang. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Ya, siapa yang dapat menyimpulkan tadi? Betul sekali Kayla. Beri tepuk tangan untuk Kayla. Luar biasa ya. Sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Di sini ada sila-sila Pancasila, mulai dari simbolnya kemudian sampai dengan bunyinya. Seperti yang kita pahami dengan lagu yang satu ini. Lambang sila pertama itu bintang emas. Apa itu bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Lambang sila kedua itu tali rantai. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, luar biasa. Kalau untuk sila yang kelima, apa itu? Waduh, Yudi, betul, betul, betul. Padi dan kapas. Dan sila keempat, siapa yang tahu? Wow, Robi betul. Kepala banteng. Ya, betul, betul. Untuk sila ketiga, siapa lagi? Waduh, silahkan coba, Yuli. Pohon beringin, betul. Apa bunyinya pohon beringin tadi dari sila ketiga? Persatuan Indonesia, betul sekali. Luar biasa anak Bapak ya. Terima kasih atas responsifnya. Memang hebat semua. Lanjut. Kita bakal membahas tentang sila pertama ataupun sila ke-1 tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di mana sila pertama mengandung makna untuk senantiasa menghormati agama dan keyakinan masing-masing, menghargai keberagaman agama, serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, untuk anak-anak kita di kelas ini kita ada berapa agama? Yudi? Ya betul 2. Ada agama Islam, ada agama Kristen.
Nah, kemudian suku. Ya, suku Batak, suku Nias, suku Jawa. Ya, betul-betul. Jadi, dari keberagaman ini tentunya kita harus saling menghormati, khususnya dalam keberagamaan. Sebagai contohnya di sini coba diperhatikan, saling menghormati dan menghargai keberagaman umat beragama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Khususnya di sekolah, di masyarakat, itu semua harus kita terapkan untuk saling toleransi. Betul sekali. Nah, untuk sila yang kedua, apa bunyinya? Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka di sila kedua ini mengandung makna untuk senantiasa menghargai hak asasi manusia yang lebih kita kenal dengan HAM. Kemudian menjaga hubungan yang baik antara sesama manusia, teman bermain, keluarga, serta memperlakukannya sama dan adil. Anak-anak Bapak bisa memahami kira-kira? Ya, perlakukanlah orang tua, teman, saudara kita itu dengan baik sebagaimana mestinya untuk menghargai haknya sebagai hak asasi manusia, hak yang perlu dihargai. Setiap orang perlu dihargai ya. Jadi anak-anak Bapak semua harus bisa memahami itu tanpa ada diskriminasi baik dari suku kita, agama kita, kita harus saling memahami seperti itu. Bisa? Iya, luar biasa. Mana jempolnya? Angkat. Luar biasa sekali. Dan sekarang kita lanjutkan untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di mana sila ketiga mengandung makna untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Selain itu, serta kita mengutamakan kepentingan bersama. Sebagai contoh, di sini adalah persatuan Indonesia adalah bergotong royong. Nah, gotong royong yang kita lakukan dalam kelas kita ini adalah, ya betul. Aduh, luar biasa, kasih tepuk tangan. Di sini persatuan Indonesia yang kita lakukan dalam kelas adalah kebersihan, betul sekali. Ada jadwal piket kita, kemudian ketika hari Sabtu kita kebersihan secara keseluruhan, kita sama-sama melakukan kebersihan bergotong royong, luar biasa. Nah, lanjut. Kita masuk sila keempat ya, Nak ya. Di sini di sila keempat yang berbunyi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Di mana di sila keempat ini, anak-anak Bapak, silakan konsentrasi. Ya, konsentrasi dimulai. Kemudian sila keempat ini mengandung makna untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, berdemokrasi, mengutamakan musyawarah dan mufakat serta dalam mengambil keputusan. Sebagai salah satu contoh yang kita terapkan di sini adalah pemilihan ketua kelas, perangkat pembelajar, perangkat kelas maksud Bapak ya. Mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, itu semua kita pilih secara demokrasi dengan melakukan voting. Masih ingat pada saat semester lalu kita pertama kali masuk kelas ini kita melakukan pemilihan ketua kelas? Ya betul, Pak Is sebagai ketua kelas. Itu berdasarkan pilihan siapa? Anak-anak semua kan? Nah, inilah penerapan dari sila keempat. Kemudian kalau kita ada sesuatu yang perlu untuk kita lakukan, maka kita perlu bermusyawarah di kelas ini dalam penentuan piket, kemudian penentuan tadi anak-anak Bapak sebagai sekretaris, bendahara, dan ketua kelas dan wakil ketua. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami coba tepuk 1 kali. Oke, berarti Bapak bisa lanjutkan ya. Di mana pada sila kelima kita akan membahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana di sila kelima ini mengandung makna untuk senantiasa membantu sesama yang membutuhkan serta menentang ketidakadilan sosial. Karena pada sila sebelumnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka di sini apabila
kita temukan ketidakadilan, maka kita harus suarakan itu. Sebagai contoh, kita berpartisipasi pada kegiatan sosial yang membantu sesama yang kurang mampu di lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah melakukan donasi, apalagi untuk keluarga-keluarga kita pada saat ini yang berada di Tapanuli Selatan ini, yang berada di Garoga, banjir bandang. Kemudian di Angkola Sangkunurianiate tempat daerah kita ini juga banjir. Di Angkola Selatan juga ada pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan daerah mereka tidak layak huni lagi. Maka kita siap memberikan bantuan yang walaupun itu sederhana tetapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Anak-anak Bapak bisa memahami hal ini? Iya, luar biasa sekali. Nah, kalau sudah seperti itu, dari penjelasan Bapak ini kira-kira hal mana lagi yang masih anak-anak kurang pahami? Ya, coba konsentrasi. Coba Bapak tanya kembali nih untuk si Ramadhani. Pada sila keberapakah simbolnya itu adalah bintang emas? Betul, pada sila pertama. Apa bunyi dari sila ketiga? Rahmat. Ya, betul. Persatuan Indonesia, luar biasa. Dan selanjutnya buatnya Yulin. Apa penerapan dari contoh ataupun implementasi penerapan dari sila pertama mengenai tentang ketuhanan yang Maha Esa? Betul, menghargai sesama dalam keberagaman agama. Betul. Tadi yang terakhir coba untuk Lisna. Pada penerapan sila keberapakah tadi kita menerapkan pemilihan demokrasi itu seperti pemilihan ketua kelas, pemilu, pemilihan piket. Sila ke-4, betul. Kasih tepuk tangan. Luar biasa ya. Dan untuk pertanyaan berikutnya. Kira-kira dari hal yang sudah kita pelajari ini, anak-anak Bapak masih mengingat pada sila keberapa tadi kita untuk saling membantu, berpartisipasi, untuk menolong sesama teman kita? Apabila kita tadi menemukan ketidakadilan, maka kita harus menyuarakannya. Kemudian pada saat itu kan kita harus memberikan partisipasi juga. Pada sila, siapa yang bisa? Waduh, luar biasa. Lagi-lagi ya, jawabannya sila ke-5. Betul sekali, betul. Mantap ya anak Bapak. Sekarang Bapak kasihkan tugas dulu ya. Untuk anak Bapak ini ada LKP. Silakan dikerjakan dulu untuk masing-masing peserta didik. Berarti satu orang satu lembar LKPD dikerjakan. Bisa? Baik, silakan dikerjakan ya. Nanti apabila sudah selesai boleh dikumpul biar Bapak periksa. Ya, silakan dikumpul. Nah, sekarang kita bakal melakukan diskusi kelompok tentang penerapan ataupun implementasi pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi anak-anak Bapak semua harus kerja. Nah, tadi anak-anak Bapak kan sudah kerja kelompok untuk pembuatan poster. Nah, bagaimana hasilnya? Sudah bisa dipresentasikan? Ya, silakan kelompok pertama. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Luar biasa. Baik, terima kasih sudah presentasi dengan luar biasa. Karena semuanya sudah presentasi, sekarang Bapak mengharapkan refleksi pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak Bapak, ini ada selembar kertas, silahkan ditulis tentang pengalaman belajarnya untuk hari ini. Baik, yang sudah selesai, silahkan tentunya untuk dibacakan lembar refleksinya ke depan. Ya, terima kasih banyak buatnya Muhaimin yang sudah membacakan refleksinya, luar biasa. Kembali Bapak tegaskan untuk anak-anak Bapak semuanya bahwa Pancasila ini
adalah hal yang paling sederhana yang kita lakukan dengan ikhlas ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan nanti bisa tetap konsisten kita amalkan karena itu merupakan perbuatan yang sangat baik untuk selalu kita amalkan. Nah, sekarang kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini biar kita sama-sama simpulkan? Ya, betul sekali. Bahwa sejatinya pada pembelajaran ini, anak-anak Bapak semuanya sudah mengetahui bahwa hari ini kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan setiap hari. Nah, karena itu vibes positif yang sangat baik untuk kita sebagai generasi muda. Luar biasa untuk kita semuanya, beri tepuk tangan atas pembelajaran hari ini, kalian semua hebat. Nah, jadi apa yang bakal kita lakukan untuk implementasi nilai-nilai Pancasila untuk besok? Betul, bergotong royong. Mantap, Susi. Berhubung karena waktu kita juga sudah berada pas dengan waktu yang tepat untuk istirahat, mari sama-sama kita berdoa untuk menyudahi pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya untuk anak-anak Bapak. Semangat semuanya, sampai jumpa, dadah.